Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita seru. Di mana saja kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sekarang ini kembali lagi ke film Jackie Chan yang berjudul Chinese Zodiac. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa dulu tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah mobil mewah yang melaju ke arah pangkalan militer dan berhenti di depan pintu gerbang. Tentara yang berjaga langsung bergegas mendatangi mobil itu. Keluarlah wanita cantik dari dalam mobil. Ia berkata mau numpang buang air kecil. Tentara itu pun mengizinkannya untuk menggunakan toilet yang ada di situ. Namun tujuan wanita itu sebenarnya ingin mencuri kunci yang ada di dalam ruangan dan menaruhnya di bawah kolong mobil. Tiba-tiba alarm di dalam markas militer berbunyi. Ternyata ada seorang pria yang menggunakan kostum canggih dan mencuri sesuatu. Para tentara pun melihat pria tadi dan mengejarnya. Namun dengan kostumnya yang canggih, pria itu sulit ditangkap dan berhasil keluar dari markas militer. Aksi pengejaran pun sampai ke jalanan. Вижу наши машины. Больше не... Dan akhirnya pria itu masuk ke lorong kecil. Di ujung lorong sudah dipersiapkan jala yang digantung di helikopter oleh rekannya. Di saat itu seorang pria bernama Jonathan menelpon Jackie. Ternyata pria itu adalah Jackie. Tujuan Jonathan menelpon Jackie untuk memberi tugas mencari 12 kepala zodiak dengan bayaran yang sangat besar. Dan film pun dimulai. 24 jam sebelum kejadian tadi diperlihatkan sebuah lelang di Paris. Michael yang berhasil mendapatkan 4 perangko yang ada di dunia, 3 diantaranya dirobeknya, maka tinggallah 1 perangko yang ada di dunia, sehingga harga perangko itu naik 3 kali lipat. Saat Michael ke kantor ayahnya, di situ juga ada Jonathan. Mereka mengadakan rapat untuk membahas seberapa besar kemungkinan memenangkan lelang barang langka, yaitu 5 kepala perunggu shio. Ayahnya Michael yang bernama Lawrence meminta Jackie melalui perantara Jonathan untuk melakukan pekerjaan itu dan bersedia memberi bonus banyak jika berhasil mendapatkan kepala naga. Di sebuah tempat bersejarah di Beijing, kita diperlihatkan dengan Jackie yang sedang menyamar sebagai Martin dari National Geographic Channel. Martin berkenalan dengan Profesor Guan. Martin mengatakan kalau tujuannya untuk meliput 12 kepala patung shio dan Profesor Guan adalah ahlinya. Lalu Profesor Guan menceritakan kalau pada tahun 1709 di tempat itu dibangunlah istana musim panas yang megah, di mana 12 kepala shio itu menyemburkan air pada siang hari. Sampai akhirnya pada tahun 1860 kerajaan diserang oleh tentara asing. Mereka menjarah 12 kepala patung shio. Profesor Guan kemudian memperlihatkan 12 kepala patung shio yang sama persis dengan aslinya. Kemudian Martin meminta izin untuk menyentuhnya dan Profesor Guan mengizinkan. Lalu Martin menggunakan sarung tangan yang mana sarung tangan itu memiliki teknologi sensor yang langsung menghubungkan ke komputer timnya. Dan dengan teknologi yang canggih dapat membuat tiruan yang sama. Di sini kita diperlihatkan dengan Jackie yang ada di Bandara Paris dengan membawa 2 kepala patung tiruan dan mendapatkan surat bea cukai. Tujuan Jackie adalah mendatangi organisasi mahasiswa perlindungan kebudayaan untuk mengetahui keberadaan 2 kepala patung tikus dan kelinci. Ternyata keduanya ada di Kastil Kon, Prancis. Aksi pertama mereka untuk mencuri kepala tikus dan kelinci pun dimulai. Jackie yang sudah di atas pohon dengan teropongnya sedang mengintai. Jackie pun turun dari atas pohon dan mulai beraksi. Setelah Jackie berhasil masuk ke dalam kastil dengan peralatan yang canggih, dia menemukan sebuah alat tersembunyi di rak buku. Namun dia harus memasukkan 14 kode agar pintu rahasia terbuka.
Di saat itu masuklah dua orang pelayan untuk membersihkan ruangan itu dan Jackie segera bersembunyi. Di situ Jackie melihat susunan buku yang aneh. Lalu dia mengarahkan kacamatanya ke buku itu dan berhasil menemukan sandinya. Selesai membersihkan ruangan, pelayan itu langsung keluar. Lalu Jackie melanjutkan aksinya dan berhasil. Ternyata di dalam ruangan itu ada patung kepala tikus dan kelinci. Bukan hanya itu saja, dia pun menemukan kotak emas, tongkat Firaun, dan bintang Arabia yang merupakan warisan negara. Saat ingin keluar, dia juga melihat lukisan mawar yang selama ini dia cari. Dengan santainya dia berjalan keluar. Ternyata ada dua orang yang melihatnya. Salah seorang di antaranya adalah Koko. Setelah dikejar oleh penjaga dan anjing, Jackie pun terjebak dalam labirin. Dengan berbekal parasut, akhirnya bisa lolos. Saat berada di pinggir jalan, Koko melihat Jackie dan berusaha mengambil barang curiannya. Penjaga yang melihatnya pun berpikiran kalau mereka bersekongkol. Lalu Jackie menyuruh Koko pergi duluan ke rumah perahu, sementara Jackie mendatangi Simon yang sudah bersiap dengan mobilnya. Setelah dibantu Simon, mereka bertemu kembali di rumah perahu. Ternyata penjaga kastil berhasil melacak keberadaan mereka. Simon yang ada di luar langsung menghalangi mereka yang ingin masuk ke kapal. Jackie yang melihat itu pun langsung keluar untuk membantu Simon. Tak lama kemudian polisi pun datang dan membawa mereka ke kantor polisi. Jackie dan temannya berhasil bebas karena tidak ada bukti kesalahan. Sedangkan dua kepala perunggu akan ditahan selama 2 minggu. Tim Jackie diundang ke kastil milik Catherine yang penuh dengan barang-barang antik. Saat ingin menaiki tangga, Jackie pun melihat patung kepala ayam. Namun Catherine tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Yang pasti patung itu sudah ada di sana sejak dia lahir. Tujuan Catherine mengundang mereka ingin menanyakan tentang hilangnya kakek buyutnya yang sangat misterius. Mungkin ada hubungannya dengan 12 kepala sio. Catherine kemudian mengajak tim Jackie masuk ke dalam ruangan penyimpanan barang-barang antik. Koko mulai memeriksa barang-barang di sana, sedangkan tim Jackie mencari cara untuk mencuri kepala ayam perunggu. Jackie mengatakan kalau mereka tertarik untuk membantu mencari kakek Catherine. Catherine merasa senang dan menyiapkan kamar untuk mereka dan mereka pun bersiap untuk beraksi. Koko segera meminta data dari Profesor Guan untuk membuat replika. Setelah replika kepala ayam jadi, mereka segera menukarnya dengan yang asli. Jackie pun memberikan hasil curian itu pada Jonathan tanpa sepengetahuan Koko. Mereka akhirnya menemukan lokasi kakek buyut Catherine dari lukisan yang pernah dibuatnya. Lalu mereka memutuskan untuk berkemah. Penelitian di dalam hutan pun dilanjutkan. Catherine yang tersengaja terpleset, Koko dan Jackie berusaha membantunya, tapi mereka malah ikut terjatuh ke bawah. Jackie pun meminta timnya menyusul ke bawah dengan membawa peralatan medis. Ternyata mereka terjatuh di kapal kakeknya Catherine yang mereka cari. Saat memeriksa, Catherine menemukan cincin kakek buyutnya. Di dekat itu ada mayat yang sudah jadi tengkorak. Sedangkan Simon dan David menemukan harta karun yang tersembunyi. Mereka langsung mengajak Jackie untuk melihat temuan mereka. Di saat mereka gembira mendapatkan harta itu, tiba-tiba datanglah Pere dan beberapa orang dari Kastil Kon. Ternyata mereka membutuhkan tim Jackie secara diam-diam. Pierre menodongkan senjata dan meminta Jackie mengembalikan barang yang dia curi dari Kastil Kon. Di saat itu pula tiba-tiba datanglah para bajak laut. Lalu Jackie mengajak Pere untuk kerjasama untuk melawan para bajak laut itu. Para bajak laut pun mengancam mereka. Di saat para bajak laut itu lengah, Jackie dan timnya langsung menyerang. Saat bertarung, mereka menemukan perunggu kepala ular dan domba. Lalu mereka berencana kabur dengan menunggangi sebatang pohon yang berisi emas dengan cara menjatuhkan jangkar kapal.
Walaupun dalam perjalanan menaiki batang itu tidak mulus, namun mereka berhasil keluar dan terlempar ke laut. Mereka pun kembali ke kapal dan menarik batang pohon yang berisi emas batangan. Mereka pun merayakan keberhasilan itu dengan minum minuman sampai mabuk. Saat di pagi hari, Koko mulai menyadari apa sebenarnya yang dicari oleh Jackie dan timnya. Koko mulai membongkar kebohongan-kebohongan Jackie yang ternyata hanya mengincar batang emas dan kepala perunggu saja. Lalu tiba-tiba batang pohon terguling karena keberatan dan semua emas jatuh ke dasar laut. Mereka pun pasrah dan menandai lokasi itu tanpa sepengetahuan Koko. Kemudian kita diperlihatkan kepada Profesor Guan yang didatangi oleh polisi untuk membantu menangkap pencuri kepala perunggu. Pelelangan kepala-kepala perunggu menjadi berita di mana-mana karena menimbulkan kontroversi di berbagai negara dan lapisan masyarakat yang melakukan demo agar kepala-kepala perunggu dikembalikan ke negara. Sekarang MB mulai melelang patung kepala naga yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan 11 kepala shio lainnya. Tapi ternyata berita dan aksi demo itu mempengaruhi para sultan-sultan yang ikut lelang karena tak ada satupun yang mau menawar dan lebih memilih kepala patung itu dikembalikan ke negaranya. Karena perusahaan merasa terancam, ditambah lagi aksi dari organisasi mahasiswanya Koko dan orang-orang di seluruh dunia. Lalu Haikal memerintahkan anak buahnya untuk menculik mahasiswa-mahasiswa itu. 3 diantaranya berhasil diculik saat mengintai pergerakan perusahaan MP dan salah satunya adalah adiknya Koko. Koko pun mendatangi Jackie untuk minta bantuan. Koko juga mengatakan kalau Profesor Guan juga ditahan polisi karena memberikan data. Jackie tidak banyak berkata-kata dan Koko pun pergi dari situ. Disusul oleh Bonnie yang juga menangis setelah membaca surat yang ditinggalkan oleh Simon. Jackie pun menelpon Jonathan dan mengatakan kalau dia memiliki lukisan mawar. Ketika Jonathan datang, Bonnie langsung menginterogasinya dan menyuruh Jonathan untuk jujur pada mereka. Lalu Jonathan mengakuinya. Mereka pun langsung ke tempat Michael karena Jonathan sudah memberitahu alamatnya. Agar tidak curiga, Jackie memberikan lukisan mawar kepada Michael. Tujuan mereka ke sana agar bisa masuk ke pusat penelitian dan mencari 3 mahasiswa itu disekap. Setelah mereka berkeliling, Jackie pun bertemu dengan Vultur yang pekerjaannya sama seperti Jackie. Vultur yang mencuri patung Buddha dari wihara di Asia Tenggara. Hal itu memicu perang di perbatasan dan menewaskan ribuan orang. Perkelahian antara Vultur dan Jackie pun terjadi. Lalu Michael menghentikan perkelahian mereka. Sementara Bonnie melihat beberapa penjaga membawakan makanan ke sebuah ruangan. Di situ Jackie memberi tawaran diskon untuk lukisan mawar, asalkan Michael memberikan 3 tahanan itu. Tapi Michael berpura-pura tidak tahu tentang 3 orang itu dan meminta Jackie untuk membuktikan ucapannya. Saat Jackie ingin membuktikannya, dia pun diserang sama penjaga-penjaga di sana. Sedangkan Bonnie juga bertarung dengan wanita yang ada di sana. Sampai akhirnya tangki pembuangan karbon di sana meledak dan menghancurkan barang-barang serta tempat penelitian di sana. Lalu Jackie langsung pergi menyelamatkan 3 mahasiswa di sana. Lawrence pun datang dan marah-marah melihat kekacauan yang terjadi di ruangan itu. Michael melaporkan pada ayahnya kalau semua itu ulah Jackie. Lawrence mengingatkan pada Michael kalau pekerjaan mereka adalah memalsukan barang, bukan menculik orang. Saat melihat lukisan mawar yang asli, Lawrence sangat terkejut dan ingin bertemu Jackie. Lalu Lawrence mengatakan ingin mengambil lukisan itu secara gratis sebagai ganti kekacauan yang terjadi dan menyuruh Jackie pergi bersama 3 mahasiswa itu. Kemudian diperlihatkan pelelangan kepala naga kembali karena aksi protes masih terus dilakukan dan pasar pelelangan anjlok. Maka Lawrence mengancam akan membuang kepala naga itu ke kawah gunung berapi jika tidak ada menawar harga sampai jam 12 nanti. Vultur yang ditugaskan oleh Lawrence ada di dalam helikopter yang terbang menuju gunung berapi. Batas waktu pelelangan sudah lewat dan Lawrence menginstruksikan Vultur untuk membuang kepala naga itu. Banyak media yang meliput 3 orang yang keluar dari helikopter yang akan menyelesaikan misi pembuangan kepala naga itu. Tiba-tiba ada satu penerjun lagi yang menyusul, yaitu Jackie yang ingin menyelamatkan
menyelamatkan kepala naga tersebut. Perebutan kepala naga pun terjadi sampai akhirnya Voltor menjatuhkan kepala naga itu. Jackie pun langsung mempercepat terjunnya agar bisa mengambil kepala itu. Dengan nekatnya Jackie langsung melepas parasutnya. Jackie yang tidak memperdulikan nyawanya melepas dirinya dan terjun tanpa parasut, padahal kepala itu hampir masuk ke dalam kawah. Jackie pun mendapatkan kepala itu walaupun tidak terjatuh ke dalam kawah, namun Jackie terguling dari ketinggian dan menabrak bebatuan di gunung berapi itu. Kejadian itu disiarkan langsung oleh banyak media yang ada di sana. Jackie pun terhenti dan dengan sisa tenaganya Jackie berdiri, tapi tidak lama kemudian tubuhnya terjatuh. Voltor datang mengambil kepala itu dan meletakkannya di dekat Jackie. Simon dan David langsung berlari menyelamatkan Jackie. Saat di rumah sakit, Jackie bersama temannya dan juga Voltor sedang menonton berita tentang penangkapan Lauren dan Michael. Sedangkan Simon yang datang bersama anaknya menemui Bonnie ingin memulai hubungan mereka dari awal. Sementara David bahagia karena hari itu anaknya lahir. Begitu pula dengan Jackie yang terkejut melihat kedatangan istrinya. Film pun selesai.